Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Oke, Mimin akan lanjutkan ceritanya. Tapi seperti biasa, bantu tekan tombol like terlebih dahulu. Ya. Bab 349-352. Justru karena inilah Guru Zhu melihat sebuah kesempatan. Guru Zhu diundang oleh Batian Lin. Melihat Tuan Zhu seperti ini, Lin Batian menghela nafas lega, tetapi juga sedikit lucu. Dia berkata, "Tuan Zhu, lupakan saja. Cepat bangun, berlutut seperti ini bukan masalah." Tuan Zhu tidak mengerti tetapi menggelengkan kepala, dan kemudian berkata, "Patriark, ini adalah kesempatan sekali seumur hidup bagi saya. Saya harus menjadi seorang guru, dan saya ingin menjadi koki top." Lin Batian ingin tertawa, Lin Ziwen juga ingin tertawa. Bahkan Tuan Lin bertanya-tanya apakah dia sedang bermimpi. Bukankah Li Fugui seorang dokter jenius, kapan dia menjadi koki top? Kedua pekerjaan ini benar-benar membuat mereka tidak mungkin mengasosiasikan mereka bersama. Li Fugui merasa sedikit tidak berdaya. Jika dia tahu bahwa Master Zhu ini memiliki kulit yang begitu tebal, dia tidak akan berpura-pura menjadi perbandingan seperti itu. Saat Li Fugui sedang memikirkan cara untuk keluar, ada keributan di luar villa, dan kemudian kepala pelayan keluarga Lin masuk dan berkata, Tuan muda, Tuan, putra kedua dari keluarga Zeng, Zeng Lizong, ada di sini. Dia ada di sini." "Apa yang kamu lakukan?" Tuan Lin mengerutkan kening dan bertanya perlahan. Di antara tiga keluarga besar di kota Jiangnan, keluarga Zeng dan keluarga Ye adalah keluarga kuno, dan hanya keluarga Lin yang merupakan pemula. Begitu pula, hubungan antara keluarga Lin dan dua lainnya selalu sangat biasa, dan karena itu, kedua belah pihak tidak banyak berhubungan. Tentu saja, meskipun demikian, hiburan normal tetap dibutuhkan. Bagaimanapun juga, mereka semua terdaftar sebagai tiga keluarga besar, jadi wajar saja jika dilihat dari segi wajah. Kepala pelayan dengan cepat berkata, "Tuan," dia berkata dia datang untuk menjemput Dokter Ajaib Li. Li Fugui merasa lega. Sepertinya dia tidak perlu memikirkan caranya sendiri untuk keluar. Zeng Lizong datang pada waktu yang tepat. Dia tersenyum dan berkata, "Saya berjanji kepada bos Zeng kemarin bahwa saya akan pergi ke rumah Zeng hari ini. Tuan Lin, jangan ganggu saya, terima kasih atas keramahan Anda, dan saya akan pergi." Setelah mengatakan ini, Li Fugui tidak peduli dengan sosok Tuan Zhu yang terbang, dan langsung berlari keluar villa dan datang ke halaman. Tuan Lin menatap dan berkata, "Cepat, jangan biarkan Dr. Li pergi ke rumah Zeng." Lin Batian segera memahami taruhannya di sini. Karena keluarga Lin mereka telah memutuskan untuk berinvestasi di Li Fugui, mereka secara alami berharap Li Fugui semakin dekat hubungan dengan keluarga Lin mereka, semakin baik. Selain itu, yang paling perlu mereka waspadai adalah hubungan antara Li Fugui dan dua keluarga lainnya. Tapi sekarang Li Fugui telah menyinggung keluarga Ye. Keluarga Zeng yang paling harus mereka jaga adalah keluarga Zeng. Lin Batian dan Lin Ziwen segera bergegas keluar. Tuan Zhu takut paha Li Fugui yang terbang ke mulutnya akan kabur, jadi dia juga bergegas keluar. Di halaman, ketika Zeng Lizong melihat Li Fugui, dia segera melangkah maju dengan senyum minta maaf, dan berkata dengan antusias, "Tuan Li, saya menunggu Anda. Anda harus pergi ke rumah Zeng bersama saya sekarang, bukan?" Mengangguk dan berkata, "Kamu jangan khawatir, aku akan melakukan apa yang aku janjikan padamu. Ayo pergi sekarang, dan kamu yang memimpin." "Oke." Zeng Lizong tampak terkejut, tetapi dia tidak bergerak, tetapi dengan ragu melihat ke belakang Li Fugui dan bertanya, "Bukankah Nona Suking itu akan ikut denganku?" Li Fugui awalnya berencana untuk membawa Suking bersamanya, tetapi ketika dia mendengar Zeng Lizong mengambil inisiatif untuk mengatakan itu, dia melihat itu. Dia menyipitkan matanya sedikit, berubah pikiran, dan berkata sambil tersenyum, "Adapun masalah di antara kita laki-laki, dia adalah seorang wanita, jadi tidak perlu pergi." Ya, Zeng. Lizong mengangguk dengan cepat, ekspresi kekecewaan muncul di matanya, dan kemudian,
Zheng Lizong memimpin jalan dan hendak menarik Li Fugui pergi bersama. Tunggu, saat ini, Batian dan Lin Ziwen tiba, dan Batian berteriak keras. Zheng Lizong berhenti, berbalik dan bertanya sambil tersenyum, "Kakak Lin, ada apa?" Lin Batian juga berkata dengan senyum munafik, "Kakak Zheng datang ke keluarga Lin kami. Ini adalah tamu terhormat, jika Anda tidak menghibur saya akan membiarkan Anda pergi. Jika kebenaran ini menyebar, orang hanya akan mengatakan bahwa keluarga Lin saya tidak memperlakukan tamu dengan baik." Zheng Lizong menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kakak Lin, jika itu adalah masa lalu, tentu saja saya akan tinggal dan minum enak denganmu, Saudara Lin. Tapi sekarang orang tuaku dipertaruhkan, hidup tergantung pada seutas benang, menunggu Dr. Li untuk menyelamatkan hidupnya, bagaimana dia bisa tinggal dan minum?" Lin Batian berpura-pura menjadi terkejut dan berkata, "Tuan Lianzi, Anda tidak dapat mengabaikan masalah ini. Ziwen, ambil ginseng liar berusia 500 tahun yang baru saja saya beli. Dan Anda, Saudara Li, untuk menemui Tuan Zheng untuk saya, Ayah." Lin Ziwen memberitahu. Kepala pelayan dengan mengedipkan mata, kepala pelayan itu bergegas menuju villa. Kerjasama beberapa orang sangat mulus, dan tidak ada kesempatan bagi Zheng Lizong untuk menolak. Zheng Lizong tidak tahu bahwa keluarga Lin mengatakan ini, jelas untuk memantau kontak antara keluarga Zheng dan Li Fugui, tetapi alasannya sangat bagus, untuk mengunjungi lelaki tua itu, apalagi untuk menyiapkan hadiah, dan dia tidak mengenai wajah yang tersenyum ketika dia mengulurkan tangannya. Zheng Li tercekik di tengah, dan tidak bisa mengungkapkan kata-kata penolakan di wajahnya. Li Fugui awalnya tidak berniat membiarkan Lin Ziwen mengikuti, tetapi ketika dia memikirkan anomali Zheng Lizong barusan, dia memutar matanya dan merasa bahwa membawa Lin Ziwen mungkin menjadi jaminan. Sesaat kemudian, pengurus rumah membawa ginseng liar berusia 500 tahun dan memasukkannya ke dalam kotak kado yang indah. Setelah Lin Ziwen mengambilnya, dia mengikuti Li Fugui. Tuan Zhu takut dia akan tertinggal, jadi dia buru-buru berkata, "Tuan Li, saya juga pergi." "Siapa dia?" Zheng Lizong kehilangan kesabaran. Lin Batian berkata sambil tersenyum, "Dia adalah juru masak keluarga kami." Zheng Lizong berkata dengan tidak senang, "Kakak Lin, ada yang harus saya lakukan, jadi saya akan pergi dulu. Pelayan keluarga Anda benar-benar tidak tahu malu, dan saya harap Anda bisa mendisiplinkan saya dengan baik." Saudara Zheng berkata, "Ya, pasti." Lin Batian secara alami tidak ingin Guru Zhu mempermalukan dirinya sendiri, jadi dia mengubah topik pembicaraan dan menegurnya, "Tuan Zhu, Anda kembali dulu, jika Anda memiliki sesuatu, Anda bisa memberitahu saya terlebih dahulu." "Ya." Tuan Zhu tampak pasrah dan tidak ingin melepaskan kesempatan ini, tetapi dia juga tahu bahwa meskipun dia mengikuti dengan paksa, dia akan dihentikan oleh pengawal. Jika Fugui tidak melakukannya lepaskan, dia tidak akan pernah punya kesempatan. Dan yang sangat diketahui Guru Zhu adalah bahwa hal berikutnya yang harus dia hadapi adalah berkemas dan pergi. Seperti yang diharapkan, ketika Zheng Lizong pergi bersama Li Fugui dan Lin Ziwen, wajah Lin Batian menjadi gelap, dan dia berkata dengan dingin di depan Su Qing, "Tuan Zhu, Anda harus tahu identitas Anda. Anda hanyalah seorang koki yang saya sewa dengan harga tinggi. Perilaku Anda hari ini telah melanggar tugasmu, mengerti?" Tuan Zhu menghela nafas, dan berkata, "Patriark, saya tahu segalanya, jangan khawatir, saya akan pergi sendiri." Su Qing tidak menolak, dia tidak mengenal siapapun di keluarga Lin, dan tidak ada yang bisa dilakukan jika dia tinggal di sini, hanya bosan, karena Batian Lin mengambil inisiatif untuk melamar, dia tentu saja ingin pergi keluar dan bermain. Tuan Zhu menghela nafas dalam hatinya, seorang koki adalah seorang koki, tidak peduli seberapa baik seorang koki, dia hanyalah seorang koki. Mengasihani saya di usia saya, tetapi saya tidak melihat ini dengan jelas, dan bahkan membuat langkah konyol, yang membuat saya kehilangan pekerjaan. Sisi lain, Li Fugui dan Lin Ziwen sedang duduk di Rolls Royce yang diperpanjang, dan Zheng Lizong duduk di hadapan mereka.
Sambil memperkenalkan Li Fugui tentang dekorasi di mobil, dia juga mengeluarkan 2 botol dari kulkas bergerak anggur merah premium. Tuan Li, apakah Anda ingin minum? Zheng Lizong bertanya dengan menjilat. Li Fugui menggelengkan kepalanya, mata Lin Ziwen berbinar, dan dia berkata, Lafite tahun 1986, Bos Zheng, Anda masih memiliki stok. Lumayan. Bukankah itu asli? Mencicipinya. Lin Ziwen mengambil piala, dengan tidak sabar menuangkannya untuk dirinya sendiri, dan kemudian mengocoknya. Setelah bangun, dia menyesapnya, dengan ekspresi mabuk di wajahnya, mencicipi 2 kali di mulutnya, dan kemudian berkata, anggur yang enak, anggur yang sangat enak. Zheng Lizong tersenyum penuh kemenangan, dan berkata, jika Tuan Muda Lin menyukainya, saya akan memberi Anda botol ini. Lin Ziwen tidak sopan, dan mengangkat alisnya dan berkata, kalau begitu terima kasih, Bos Zheng. Zheng Lizong Haomai berkata, kedua keluarga kita tidak harus begitu sopan. Li Fugui tiba-tiba menyipitkan matanya dan melihat keluar jendela. Ketika Lin Ziwen melihatnya, dia bertanya, saudaraku, apa yang kamu lihat? Mata Li Fugui berkilat curiga, tetapi dia berkata, bukan apa-apa, aku hanya melihatnya. Kamu tahu, ini pertama kalinya aku muncul ke kota. Di sini, kemakmuran di sini tidak sebanding dengan Kabupaten Qinglong. Zheng Lizong berkata dengan tajam, Tuan Li, saya pikir Anda harus datang ke kota Jiangnan untuk menetap. Dimanapun Anda suka, saya akan memberi Anda sebuah rumah pada saat itu. Anda melihat setiap tanaman dan pohon di kota Jiangnan setiap hari, dan itu membuat Anda sakit. Lin Ziwen berkata dengan sangat setuju, ya, saudaraku, atau Anda dapat pindah ke kota Jiangnan. Jika Anda tidak ingin tinggal di tempat lain Anda bisa tinggal di keluarga Lin kami. Saya akan meminta kakek saya untuk memberi Anda villa. Li Fugui tertawa terbahak-bahak, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, lupakan saja, kerabatku, karir, dan sebagainya semuanya di Qinglong County. Saya bukan dari kota, dan jika Anda meminta saya untuk pindah ke sini sekarang, saya yakin saya tidak akan bisa terbiasa dengannya. Zheng Lizong dan Lin Ziwen secara alami tidak mau ditolak seperti ini, dan mereka mencoba membujuk mereka beberapa kali lagi, tetapi tidak ada gunanya sama sekali. Sikap Li Fugui sangat tegas, dan dia tidak mau mengatakan apapun. Datang dan tinggallah di kota Jiangnan. Keduanya tidak punya pilihan selain tutup mulut dan tidak melanjutkan topik ini. Waktu berlalu dengan cepat, dan pada saat ini, mobil telah tiba di kaki bukit hijau di pinggiran kota. Lin Ziwen melihatnya dan bertanya dengan aneh, Bos Zheng, ini bukan markas keluarga Zheng Anda. Mengapa Anda membawa kita di sini? Li Fugui menatap Zheng Lizong dengan main-main. Raut wajah Zheng Lizong sedikit berubah, dan dia dengan cepat tersenyum dan berkata, bukan karena kesehatan orang tua saya buruk dan perlu penyembuhan, jadi dia pindah ke sini, dan dia harus menyusahkan Dr. Li untuk merawat orang tua saya nanti. Begitu, Lin Ziwen. Tidak meragukan apa, meskipun keluarga besar biasa bertengkar secara terbuka dan diam-diam, konflik belum meningkat hingga mereka ingin segera menyingkirkannya. Ekspresi Li Fugui menjadi semakin tidak terduga. Mobil itu mendaki gunung sepanjang jalan, dan keluar dari sebuah villa di tengah gunung. Ketika beberapa pengawal melihat mobil masuk, mereka berlari dan membuka gerbang besi besar. Setelah pintu besi dibuka, seseorang yang sangat dikenal Li Fugui muncul di depan matanya. Saya melihat Zheng Mengru mengenakan gaun ungu panjang dengan riasan tipis di wajahnya. Dia terlihat sedikit lebih glamor, dan penampilannya juga meningkat pesat. Pada pandangan pertama, dia memberi orang perasaan yang luar biasa. Li Fugui sedikit terkejut. Dia tidak menyangka akan bertemu Zheng Mengru di sini. Dia berpikir bahwa setelah Zheng Mengru kembali ke rumah Zheng, dia mungkin tidak ingin melihat dirinya lagi dalam kehidupan ini. Lin Ziwen mendecakkan lidahnya 2 kali, dan berkata, bukankah ini Zheng Mengru? Nona Zheng, aku sudah setahun tidak bertemu dengannya, tapi dia terlihat cantik. 8. Perubahan, keponakanku, kemungkinan besar mengubah jenis kelaminnya karena Dr. Li. Apa? Lin Ziwen tercengang.
Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Saudaraku, mengapa wanita cantik yang saya temui berselingkuh dengan Anda atau menyukai Anda? Jika Anda terus seperti ini, orang biasa seperti kami tidak akan memiliki jalan keluar." Li Fugui berkata dengan marah, "Jangan bicara omong kosong, apa maksudmu semua orang berselingkuh denganku? Selain itu, apakah kamu orang yang kekurangan wanita?" Lin Ziwen tersenyum dan berkata, "Saudaraku, itu berbeda, kamu bisa membayar untuk itu. Rasanya sangat berbeda dari pengejaran semacam ini." "Saya pikir Anda sedang pelit," kata Li Fugui terus terang. Lin Ziwen tidak marah, tetapi berkata dengan penuh kemenangan, "Saudaraku, kamu benar. Setelah orang punya uang, masalah lain mungkin hilang, tetapi masalah murah tidak bisa disembuhkan." Li Fugui menggelengkan kepalanya, dia tidak melakukannya. "Jangan repot-repot memperhatikan Lin Ziwen." Pada saat ini, mobil melaju ke halaman dan berhenti, dan kemudian Zeng Mengru membukakan pintu untuk Li Fugui sendiri. Ekspresi wajahnya berubah dari ketidakpedulian menjadi menawan dan antusias. Dia berkata dengan hormat, "Tuan Li, tolong keluar dari mobil." "Sialan, Tuhanku, aku tidak bermimpi. Bukankah Nona Zeng adalah penyakit putri terkenal? Jika ada yang mengatakan bahwa di masa depan, aku akan menjahit mulutnya." Lin Ziwen membuka mulutnya lebar-lebar, dan setelah itu mendengar kata-kata Zeng Mengru. Dia hampir membatu di tempat, dan setelah dia mengucapkan kata-kata ini, dia segera menyadari bahwa ada yang tidak beres. Bukankah ini memarahi keledai botak di depan biksu itu? Meskipun Tuan Muda Lin sombong dan sulit diatur, dia masih sangat sopan di depan rekan-rekannya. Namun, Zeng Mengru sepertinya tidak mendengarnya, dan bahkan tidak memandangnya. Setelah membantu Li Fugui keluar dari mobil, dia dengan hormat memimpin jalan. Li Fugui diam-diam senang. Menilai dari penampilan Zeng Mengru, saya khawatir metode pelatihan Xiao Rongrong jauh lebih baik dari yang dia bayangkan. Lagi pula, waktu sesingkat itu dapat membuat perubahan besar pada wanita seperti Zeng Mengru, dan cerita di antaranya sangat menarik. Lin Ziwen langsung menatap Li Fugui dengan kagum. Bos adalah bos, tubuh harimau terkejut, dan dia menyerahkan kuda ganas ini tanpa mengucapkan sepatah kata pun, yang sungguh luar biasa. Tidak ada salahnya mengikuti bos. Mata Zeng Lizong berkedip, dan dia mengikuti di belakang. Untuk beberapa alasan, dia tidak menunjukkan kesopanan di depan Li Fugui sekarang. Setelah memasuki villa, Li Fugui tiba-tiba bertanya, "Bos Zeng, saya ingin ke kamar mandi dulu." "Tidak apa-apa." Setelah memasuki kamar mandi, Li Fugui dengan santai melihat ke langit-langit dan sudut-sudut tersembunyi. Setelah memastikan bahwa tidak ada kamera, dia mengulurkan tangannya, membentangkan selembar kertas, dan melihatnya sekilas. Hanya ada satu kalimat di atasnya, "Hati-hati dengan Zeng Lizong." Li Fugui menyipitkan matanya dan memasukkan kembali catatan itu ke sakunya. Catatan ini baru saja diberikan kepadanya oleh Zeng Mengru, yang mengejutkan Li Fugui lagi. Tidak peduli apa tujuan yang digunakan Zeng Mengru untuk mengingatkannya dengan cara ini, sejauh menyangkut Li Fugui, dia telah menyadari bahwa tebakannya sebelumnya mungkin bukan ilusi, tetapi kebenaran. Zeng Lizong, memang, telah berbalik melawannya. Saya khawatir perjalanan ke rumah Zeng ini akan jauh ke dalam sarang harimau. Untungnya, dia memiliki pandangan ke depan untuk tidak membiarkan Su King mengikuti. Jika tidak maka akan sangat merepotkan. Ada cibiran di sudut mulut Li Fugui. Jika Zeng Lizong dan keluarga Zeng patuh, maka tidak apa-apa, dia mungkin tidak perlu menggunakan paksaan untuk menekan darah keluarga Zeng. Tetapi jika Zeng Lizong kehilangan akal sehatnya dan keluarga Zeng bersikeras memilih metode yang paling berbahaya, Li Fugui secara alami tidak akan sopan. Setelah Li Fugui mencuci tangannya, dia berjalan keluar dari kamar mandi. Saat ini, Zeng Lizong tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Tuan Li, saya baru saja mendapat kabar bahwa lelaki tua itu masih istirahat sekarang. Anda harus istirahat dulu, dan menunggu lelaki tua itu bangun, mengaturmu untuk bertemu lagi." "Tentu saja tidak masalah." Li Fugui mengangguk sambil tersenyum dan berkata dengan santai.
Tapi dia tahu bahwa Tuan Zeng mungkin tidak ada di sini sama sekali. Semuanya hanya kepura-puraan. Zeng Lizong menghela nafas lega. Yang paling dia khawatirkan adalah Li Fugui meragukan masalah ini. Sekarang sepertinya dialah yang terlalu khawatir, dan Li Fugui tidak ragu sama sekali. Segera, Zeng Lizong membawa Li Fugui dan Lin Ziwen ke lantai 2 villa, mengatur 2 kamar terbaik untuk mereka, lalu pergi. Zeng mengerus secara alami mengikuti dan pergi. Di siang hari bolong, tentu Lin Ziwen tidak akan tinggal sendirian di kamar. Begitu Zeng Lizong pergi, dia langsung masuk ke kamar Li Fugui. Saudaraku, aku selalu merasa Zeng Lizong ini punya agak aneh. Meski lelaki tua dari keluarga Zeng tidak sehat, tapi dia belum tidur sekarang. Lin Ziwen bukanlah pria yang bodoh. Dia secara alami cerdas, dan dia telah melihat sesuatu yang berbeda dari perilaku Zeng Lizong. Li Fugui melihat ke belakang dari jendela dan berkata dengan ringan, "Ziwen, orang tua dari keluarga Zeng tidak ada di sini sama sekali. Zeng Lizong menipu kami untuk datang ke sini. Sebenarnya dia ingin melakukan sesuatu pada kami." "Apa?" Lin Ziwen terkejut. Lalu berkata dengan marah, "Bajingan ini. Terima kasih, saudaraku, kamu masih sangat mempercayainya. Bagaimana dia bisa melakukan ini?" Li Fugui berkata perlahan, "Jika saya tidak salah, keluarga Zeng mungkin telah berkolusi dengan keluarga Ye." Sungguh tidak masuk akal, mata Lin Ziwen menyemburkan api, dan dia berkata dengan wajah muram, "Saudaraku, jangan takut, saya akan menelepon ayah saya sekarang dan memintanya untuk membawa seseorang. Saya tidak percaya. Keluarga Zeng dan keluarga kamu keluarga berani secara terbuka menentang keluarga Lin kami." Li Fugui menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kamu menelepon sekarang? Ada 2 kemungkinan. Kita telah jatuh ke dalam jebakan, lalu mereka memblokir sinyalnya, atau panggilanmu telah dipantau." "Brengsek. Saudara, kamu benar-benar tepat sasaran. Ponselku tidak memiliki satu sinyal pun, mereka pasti menggunakan pengacau sinyal. Mahler Gobi, Zeng Lizong, jika aku bisa pergi hidup-hidup, aku pasti akan membunuhnya." Lin Ziwen mengeluarkan ponselnya dan melihatnya. Wajahnya langsung berubah jelek, dan dia mulai mengutuk. Li Fugui juga mengeluarkan ponselnya dan melihatnya. Seperti yang diharapkan, tidak ada sinyal di ponselnya. Dia tidak melakukannya. Saya tidak mengerti hal-hal ini, tetapi mengikuti Gao Yunru, Yu Qingqing, dan Ning Jing telah lama berkeliaran. Li Fugui adalah orang yang sangat cerdas. Di bawah pengaruh telinga dan matanya, dia bukan lagi Wuxia Ameng. Lin Ziwen memarahi sebentar, lalu bertanya dengan cemas, "Saudaraku, apa yang harus kita lakukan sekarang?" Li Fugui merenung sejenak, lalu berkata, "Untuk rencana saat ini, kita hanya bisa mengikuti rencana. Tapi Ziwen, kamu tidak perlu khawatir, selama kamu tidak meninggalkan sisiku, aku bisa melindungimu." "Baiklah," mata Lin Ziwen berkilat ragu-ragu. Dia sangat jelas tentang kekuatan yang tersembunyi di balik 3 keluarga besar di kota Jiangnan, terutama para prajurit kuno, yang kekuatannya tak terduga. Bisakah kakak benar-benar melindungi dirinya sendiri? Lin Ziwen tidak tahu harus berbuat apa, tapi sekarang situasinya sudah menjadi seperti ini. Dia tidak percaya, jadi dia hanya bisa memilih untuk mempercayainya. Setelah beberapa saat, wajah Lin Ziwen tiba-tiba menjadi pucat, dan dia berkata, "Saudaraku, tidak akan ada monitor di sini, kan?" Li Fugui tertawa, dan berkata dengan penuh penghargaan, "Cerdas, lihat apa ini." Lalu, Li Fugui melepaskan tinjunya, dan menyerahkan Lin Ziwen sebuah instrumen presisi yang hancur berkeping-keping. Ketika Lin Ziwen melihatnya, dia menghela nafas lega dan merasa jauh lebih nyaman, dan berkata, "Saudaraku, beruntung kamu ikut dalam perjalanan ini. Jika tidak hanya aku khawatir aku akan menjadi daging, ditalenan dan disembelih." "Ziwen, mulai sekarang, mari kita berpura-pura tidak tahu apa-apa. Kamu bisa bertindak denganku, dan selain itu, aku punya satu hal yang harus kamu lakukan." Li Fugui tiba-tiba menurunkan suaranya, dan berkata dengan nada serius, "Masalah ini terkait dengan apakah kita bisa keluar dari tubuh kita.
Lin Ziwen segera bersorak dan berkata, "Saudaraku, katakan saja, aku berjanji untuk menyelesaikan tugas." Li Fugui memberi isyarat kepada Lin Ziwen untuk mendengarkannya, dan setelah memikirkannya, dia segera pergi ke Lin Ziwen membisikkan beberapa kata di telinganya. Setelah Lin Ziwen mendengar apa yang diminta Li Fugui, matanya membelalak, wajahnya penuh keterkejutan dan keraguan. "Saudaraku, jika aku melakukan ini, apakah kita benar-benar dapat melarikan diri tanpa cedera?" Lin Ziwen sedikit tidak percaya. Namun, Li Fugui tersenyum percaya diri. "Jangan khawatir tentang itu, selama Anda mendengarkan saya jamin tidak satu pun dari kita akan kehilangan satu rambut pun." Baru kemudian apakah Lin Ziwen merasa lega? Dia berpikir bahwa selama dia mengenal Li Fugui, perilaku Li Fugui berulang kali mengejutkannya. Dan selama ini, Li Fugui tidak pernah melakukan apapun yang mengecewakannya. Karena kakak laki-laki tertua sangat percaya diri, bagaimana dia bisa menjadi adik laki-laki yang pengecut? Bang bang bang, baru saja mereka berdua selesai berdiskusi, terdengar ketukan di pintu. Li Fugui dan Lin Ziwen saling memandang, lalu mereka menjauhkan diri, berpura-pura duduk di sofa dan mengobrol. Lalu Li Fugui berkata, "Silakan masuk." Pintu didorong terbuka, lalu Zheng Lizong dan Zheng Mengru datang bergandengan tangan, masuk ke kamar. Dengan senyum tersanjung yang telah menjadi merek dagang di wajah Zheng Lizong, dia menunjuk ke kotak makanan gourmet di tangan Zheng Mengru, dan berkata, "Tuan Li, Tuan Muda Lin, saya benar-benar minta maaf, orang tua saya belum bangun." "Belum, saya membuat Anda menunggu lama. Saya meminta dapur untuk membuat sesuatu yang enak. Saya ingin mengundang Anda untuk mencicipinya terlebih dahulu." Zheng Mengru melangkah maju, meletakkan kotak makanan di atas meja, lalu mengeluarkannya semua makanan ringan yang enak di dalamnya, seluruh meja terisi. Lin Ziwen tiba-tiba berkata dengan tidak sabar, "Bos Zheng, waktu kita sangat berharga. Jika orang tua Anda tidak bisa bangun bersama, bisakah kita menunggu di sini saja? Jika tidak, saya akan kembali dengan kakak laki-laki saya terlebih dahulu, dan kami akan mengkonfirmasi waktu besok datang lagi." Bagaimana Zheng Lizong membiarkan Li Fugui dan Lin Ziwen pergi sekarang? Dia membujuknya sambil tersenyum. "Menurut kebiasaan orang tua saya, dia harus bangun dalam waktu setengah jam. Hal ini memang karena saya tidak merawatnya dengan baik. Itu, Dr. Li, Tuan Muda Lin, tolong tunggu setengah jam lagi. Setelah setengah jam, saya jamin Anda bisa melihat orang tua saya." Lin Ziwen melotot dan berkata, "Tidak apa-apa, setengah jam adalah setengah jam. Tetapi kamu tidak diizinkan pergi, kamu harus tetap menemani kami minum." Zheng Lizong berkata dengan ekspresi malu, "Lin Sao, bukannya aku tidak memberi muka, tapi aku masih memiliki hal-hal yang menungguku untuk melakukannya. Saya berjanji, setelah saya selesai menanganinya, saya akan menemani kalian berdua. Bagaimana kalau minum sepuasnya?" Lin Ziwen mengikuti rutinitas yang diajarkan oleh Li Fugui, dan berkata dengan marah, "Sialan, bukankah kamu menghibur kami, saudaraku, ayo pergi sekarang." Li Fugui juga berkata tanpa daya, "Bos Zheng, karena kita adalah tamu terhormat, Anda tidak dapat melakukan ini, saya akan melupakannya. Anda tidak tahu sifat seperti apa Tuan Muda Lin telah." "Benar, lupakan saja, ayo pergi." Zheng Li gelisah di dalam hatinya, karena takut mereka berdua akan benar-benar rukun sekarang. "Ayo pergi," dia berkata dengan cepat. "Tuan Li, Tuan Muda Lin, jangan pergi, bisakah aku minum denganmu? Aku akan tinggal, aku akan menemanimu." Lin Ziwen menjadi tenang dan berkata, "Benar Bos Zheng, aku tidak membicarakanmu, kamu sudah menjadi generasi ayahku, mengapa apakah kamu tidak mengerti etiket sama sekali, Bos Zheng?" Menjelaskan sambil tersenyum, "Tuan Muda Lin, kamu salah paham. Ini benar-benar urusanku ini mendesak, kalau tidak aku tidak bisa benar-benar meninggalkan kalian." Dalam hati saya tapi dia sangat sedih sehingga dia ingin memarahi ibunya. Dia harus menjadi orang yang harus memberi pelajaran kepada orang-orang, tetapi pada saat ini, senioritas keduanya terbalik, dan karena dia dimanipulasi oleh Li Fugui,
dia merasa ada perbedaan di depan siapapun, seperti menjadi cucu. Namun, selama hari ini berakhir, situasinya tidak akan terus seperti ini. Zheng Lizong memikirkan hal ini, membangkitkan semangatnya, dan tidak berani menunjukkan kekurangannya. Dia mengikuti Li Fugui dan Lin Ziwen untuk minum, dan Zheng Mengru berperan sebagai pelayan, menyajikan teh dan air untuk beberapa orang, tanpa mengucapkan sepatah kata pun sepanjang waktu. Mereka bertiga memiliki kekhawatiran mereka sendiri, jadi tentu saja mereka tidak memperhatikan kelainan Zheng Mengru. Setelah makan lengkap, Zheng Lizong berpura-pura melihat arlojinya, lalu berkata, "Orang tua saya pasti bangun saat ini. Dr. Li, Tuan Muda Lin, ikutlah dengan saya untuk menemui orang tua saya." "Bos Zheng, apakah Anda yakin membawa kami untuk bertemu dengan orang tua Anda Zheng dan bukan Tuan Yan?" Li Fugui tiba-tiba meletakkan gelas anggurnya dengan berat di atas meja dan mengeluarkan suara bang-bang. Tidak ada senyum di wajahnya, tapi dia menatap Zheng Lizong dengan dingin. Zheng Li melompat ke tengah, wajahnya sedikit berubah, dia memaksakan senyum dan berkata, "Tuan Li, kamu, mengapa menurutmu begitu? Bahkan jika kamu memberiku 10 keberanian, aku tidak berani melakukan apapun padamu." Li Fugui tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tapi Lin Ziwen membanting meja dan mengutuk, "Zheng Lizong, bajingan, kamu masih berani berpura-pura di depan tuan muda ini, bukan? Apakah kamu berkolusi dengan keluarga Ye? Tidak hanya ingin membunuh kakak laki-lakiku, tetapi juga mencoba membunuhku, keluarga Linku." "Kamu? Bagaimana kamu tahu?" Zheng Lizong terkejut. Wajahnya berubah ungu, dan ekspresinya dipenuhi dengan keterkejutan. Lin Ziwen melihatnya, dan tidak ada lagi keraguan di dalam hatinya. Dia menunjuk Zheng Lizong dengan marah dan berkata, "Brengsek, kamu benar-benar punya ide seperti itu, aku akan bercinta denganmu." Zheng Lizong tidak peduli lagi. Dia berguling dan merangkak, tubuhnya yang gemuk pecah dengan kecepatan trapeze, dan bergegas keluar dari gerbang. Dia awalnya berpikir bahwa dia akan dihentikan, tetapi Lin Ziwen dan Li Fugui bahkan tidak bergerak untuk menghentikannya. Zheng Mengru tiba-tiba berbicara dengan cemas, dan bertanya, "Tuan, Anda baru saja menemukan kesempatan yang tepat dan pergi secara diam-diam, mengapa Anda ingin mengungkap konspirasi Zheng Lizong? Dengan cara ini, akan sulit bagi Anda untuk pergi." Sedikit tidak yakin apa sebenarnya Zheng Mengru. Apakah itu benar-benar dicuci otak, sepenuhnya setia pada dirinya sendiri, atau sejauh ini, semuanya berakting? Dia hanya tersenyum misterius, dan berkata dengan samar, "Jangan khawatir, karena saya berani melawan Zheng Lizong, saya secara alami akan berurusan dengannya." Jalan mata indah Zheng Mengru berbinar, dan dia berkata dengan keyakinan yang dalam, apa yang dikatakan tuannya adalah bahwa pelayan itu terlalu khawatir. Lin Ziwen tertegun, dengan perasaan bahwa ketiganya pandangan telah ditumbangkan. Dia melihat Zheng Mengru, melihat Li Fugui lagi, dan kemudian memikirkan kata "tuan", dia hampir merasa seperti sedang bermimpi. Keluarga Nona Zheng benar-benar menyebut kakak laki-lakinya tuan. Apa yang sedang terjadi di sini? Apakah itu bermain peran? Tapi bagaimana bisa ada waktu untuk bermain peran? Lin Ziwen merasa otak pintarnya agak macet. Dia tidak bisa memahami hubungan antara Li Fugui dan Zheng Mengru. Bersambung.